Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Elder Yu, apakah ini murid barumu, yang mengalahkan Liu Sitong? Huo Yuanting memandang Penatua Yu dan bertanya, tepat sekali. Karena pengajarannya yang buruk, murid-muridnya mendapat masalah. Mohon minta guru Huo untuk menghukumnya. Penatua Yu tidak punya pilihan selain membawanya untuk Chen Ping. Huo Yuanting menatap Chen Ping dengan dingin, lalu berkata kepada yang lebih tua, masuk tanpa izin ke area terlarang harus dihapuskan dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Namun bagi pelanggar pertama, itu adalah tindakan yang tidak disengaja, sehingga dia akan dihukum dengan berpikir untuk melintasi tebing selama 3 hari. Setelah Huo Yuanting selesai berbicara, dia menghilang dalam sekejap. Huo Dong menatap Chen Ping dengan dingin dan segera pergi. Penatua Yu dan Wei Qing jatuh di depan Chen Ping. Mata Penatua Yu dipenuhi dengan ketidaksenangan. Saya sudah mengatakan bahwa saya pasti akan membawa Anda menemui pemimpin sekte lama jika saya memiliki kesempatan. Tetapi Anda sebenarnya datang ke sini secara pribadi. Untungnya, Huo Yuanting sibuk membuka gunung berapi suci akhir-akhir ini dan tidak melakukan sesuatu yang serius. Jika tidak, Anda tidak akan berpikir untuk menyeberangi tebing selama 3 hari. Penatua Yu tahu bahwa Chen Ping sengaja datang ke sini. Saya sudah bertemu dengan Master Sekte lama, tidak perlu mencari peluang. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Apa? Penatua Yu dan Wei Qing keduanya tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Jika ingin melihat pemimpin sekte lama, Anda harus melalui beberapa formasi. Dan pada akhirnya ada beberapa formasi yang saling bertumpukan. Ada juga formasi pembunuhan dalam formasi itu. Bahkan Penatua Cui mengatakan tidak ada cara untuk melewatinya. Bagaimana mungkin kamu bisa bertemu dengan Master Sekte lama melalui formasi ini? Penatua Yu jelas tidak mempercayai Chen Ping. Lupakan saja jika kamu tidak percaya. Aku memang melihat pemimpin sekte lama, dan gejala kegilaannya hilang. Hanya saja kesadarannya sekarang rusak parah dan dia perlu istirahat sebentar. Saat Master Sekte lama pulih, dia akan mengambil alih sekte Xian lagi. Kata Chen Ping, adik laki-laki, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Wei Qing bertanya dengan penuh semangat, jika pemimpin sekte lama pulih dan mengambil alih sekte Xian lagi, maka mereka tidak perlu marah lagi pada Huo Yuanting. Bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu telah bertemu dengan Master Sekte lama? Penatua Yu memandang Chen Ping, dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Ping. Jika apa yang dikatakan Chen Ping benar, maka ini adalah kabar baik bagi mereka. Tidak ada yang perlu saya buktikan, tapi apa yang saya katakan adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa menontonnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan lembut melangkah maju untuk menyentuh formasi di depannya dengan tangannya. Apa yang akan kamu lakukan, jika kamu mengaktifkan formasi, bukan Guan Sansan yang memikirkan tebing itu. Penatua Yu tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Namun Chen Ping masih perlahan menyentuh formasi itu dengan tangannya, disertai kilatan cahaya putih. Formasinya tidak diaktifkan, tapi celah besar muncul. Chen Ping melewati celah tersebut dan langsung menembus formasi. Dengan cara ini, Chen Ping berjalan bolak-balik 3 atau 4 kali. Kemudian Chen Ping melambaikan tangannya lagi, dan formasi dipulihkan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Penatua Yu dan Wei Qing memandang Chen Ping. Keduanya bingung. Apakah mereka bertanya-tanya mengapa Chen Ping benar-benar mengetahui seni formasi? Mungkinkah Chen Ping masih seorang master arai? Sekarang kamu harus percaya bahwa aku bisa bertemu dengan pemimpin sekte lama. Formasi ini tidak berbeda dengan rumah bermain anak-anak di mata saya. Mereka tidak bisa menghentikan saya sama sekali. Tapi apa yang saya katakan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Jangan sampai Huo Yuanting mengetahuinya dan melompati tembok untuk melancarkan serangan mendadak. Chen Ping berkata kepada Penatua Yu, "Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu." Penatua Yu memandang Chen Ping dengan kaget, dan kemudian berkata, "Tetapi kamu harus pergi ke Siguoya dan tinggal selama 3 hari. Tidak mungkin aku bisa memohon padamu. Gerbang Xian ini bahkan tidak memiliki gunung. Jadi dari mana asal Siguoya? Dan itu hanya untuk 3 hari, jadi aku bisa berlatih dengan tenang." Chen Ping tidak keberatan tinggal di Siguoya selama 3 hari. Adik laki-laki, Siguoya hanyalah sebuah kamar, tapi tinggal di dalamnya bukanlah tugas yang mudah. Jika kamu bisa tetap di dalam dan berlatih dengan tenang, semua orang pasti ingin pergi. Akan ada aura di tebing Siguo yang mengganggu kesadaran, yang akan menimbulkan rasa sakit bagi mereka yang tinggal di tebing Siguo. Dan kesadaran akan melalui segala macam kesulitan, seperti apa yang sebenarnya terjadi. Kamu harus hati-hati, meski 3 hari ini tidak lama dan tidak akan membahayakan nyawamu, tapi pasti akan menyebabkan kerusakan fisik dan mental, dan kamu perlu pemulihan untuk jangka waktu tertentu. Wei Qing memberitahu Chen Ping tentang memikirkan tebing itu dan memberitahu Chen Ping untuk tidak gegabah. Kamu tidak perlu terlalu gugup, dengan kemampuanmu saat ini, tidak ada salahnya memikirkannya selama 3 hari. Penatua Yu menghibur Chen Ping mengangguk, lalu mengikuti Penatua Yu dan yang lainnya ke tebing Siguo. Siguoya hanyalah sebuah gubuk yang tampak kumuh dengan tanda tergantung di atapnya bertuliskan Siguoya. Membuka pintu, Chen Ping masuk. Hampir tidak ada apa-apa di dalamnya, hanya tikar yang tampak kotor. Lingkungan ini sepertinya sudah lama tidak ada orang di sini. Chen Ping mengepalkan tinjunya lalu duduk di atas matras. 3 hari benar-benar berlalu bagi seorang beku. Selama dia memasuki kondisi kultivasi, waktu tidak akan menjadi masalah. Tetapi Chen Ping baru saja duduk, memejamkan mata dan mengerahkan energi spiritual di tubuhnya untuk bersiap berlatih. Ketika dia tiba-tiba merasakan nafas muncul di lautan kesadarannya, dan nafas ini terus mengembun. Aura ini tidak ada di tubuh Chen Ping, dan Chen Ping tidak punya cara untuk mengendalikannya. Namun, Wei Qing sudah mengatakannya sebelumnya, jadi Chen Ping tidak panik. Ini seharusnya menjadi aura yang digunakan oleh Sekte Xian Siguoya untuk mengendalikan lautan kesadaran. Saat nafas memenuhi lautan kesadaran, Chen Ping merasakan tubuhnya panas. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan ada gunung yang menjulang tinggi di depannya. Seluruh gunung berwarna merah, seperti gunung api. Tempat Chen Ping duduk, ada tebing lurus di depannya. Di tebing itu tertulis kata Siguoya. Saat ini, Chen Ping memahami asal-usul tebing Siguo. Ternyata setelah memasuki ruangan, dia benar-benar akan dibawa ke bawah tebing. Tepat ketika Chen Ping melihat ke tebing di depannya dan memikirkannya, tiba-tiba, di gunung, api datang seperti banjir. Chen Ping ingin menghindar, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali. Segera, tubuh Chen Ping dilalap api. Untuk sesaat,
Chen Ping merasakan sensasi terbakar yang parah, yang membuat Chen Ping sangat kesakitan. Dia dengan cepat menggunakan api es yang sangat dingin untuk menahan panas yang menyengat. Tapi tidak peduli bagaimana Chen Ping melawan, itu tidak berpengaruh. Api es yang sangat dingin sepertinya telah kehilangan udara sedingin esnya. Apa yang terjadi? Chen Ping terkejut. Ini hanya ilusi. Tentu saja api esmu yang sangat dingin tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang kamu lihat dan rasakan sekarang didominasi oleh kesadaran ilahi. Karena lautan kesadaranmu dikendalikan. Pihak lain ingin kamu memilikinya. Apapun yang kamu rasakan, kamu akan rasakan. Kata Raja Iblis Ciyun perlahan. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa dia seharusnya masih berada di ruangan bobrok saat ini. Tetapi kesadarannya terkendali, sehingga dia bisa melihat segala sesuatu di depannya. Tak berdaya, Chen Ping hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk menahan api yang membakar. Di bawah nyala api, Chen Ping merasa cemas, seolah-olah dia menjadi gila. Lihat apa yang ada di tebing. Tiba-tiba, Raja Iblis Ciyun mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening, melihat ke tebing, dan menemukan bahwa hanya ada kata Si Guo ya di tebing itu, dan tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Apa yang kamu lihat? Chen Ping bertanya dengan bingung. Latihan adalah latihan. Tenang dan perhatikan baik-baik. Raja Iblis Ciyun mengingatkanmu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera menarik napas dalam-dalam, membiarkan apinya menyala, dan berhenti berpikir sembarangan. Sebaliknya, dia melantunkan mantra pembersihan hati dan bekerja keras untuk menjernihkan pikirannya. Saat Chen Ping perlahan menjadi tenang, sensasi terbakar di tubuhnya juga menghilang. Chen Ping menatap tebing Si Guo di depannya. Melalui nyala api, kata-kata mulai muncul di tebing Si Guo. Semakin tenang hati Chen Ping, semakin jelas kata-katanya. Melihat kata-kata di depannya, Chen Ping sangat bersemangat, tetapi dia berusaha keras untuk menahan diri. Tubuh Dharma api sejati. Ini sebenarnya adalah teknik yang ditempa sampai pada titik api. Setelah Chen Ping membaca latihan sekali, dia perlahan menutup matanya dan mulai berlatih sesuai dengan latihan di tebing Si Guo. Segera, di lautan kesadaran Chen Ping, sosok hampa muncul, persis seperti Chen Ping, seperti jiwa Chen Ping. Namun jiwa tidak akan muncul di lautan kesadaran. Bahkan Raja Iblis Ciyun merasa sedikit penasaran saat melihat kemunculan tiba-tiba. Namun, Raja Iblis Ciyun tidak mengganggunya, tapi memperhatikan dengan tenang. Sosok halus ini terlihat sangat buram dan tidak ada nafas sama sekali. Hanya saja dengan skill gerak Chen Ping, 5 kelompok api pamungkas muncul di sekitar sosok tersebut, yang merupakan 5 api pamungkas yang dikuasai oleh Chen Ping. 5 jenis api tertinggi beredar dan mulai dimurnikan. Awalnya, karena berbagai alasan selama penyerapan dan pemurnian Chen Ping, api tertinggi tidak murni, tetapi sekarang kelima jenis api tertinggi ini telah menjadi sangat halus. Pada saat ini, api pamungkas menjadi sangat murni, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Seiring dengan pemurnian api pamungkas, tubuh Chen Ping juga sedang ditempa. Sosok halus sebenarnya adalah tubuh Dharma api Chen Ping yang sebenarnya. Namun, Chen Ping baru saja berlatih dan tubuh Dharma masih dalam ketiadaan. Seiring dengan penempaan tubuh Dharma, tubuh Chen Ping juga telah ditingkatkan. Dalam hal ini, tidak peduli apa yang dilakukan Chen Ping di masa depan,
dia dapat mengolah tubuh dharmanya di lautan kesadaran, sehingga kultivasinya sendiri juga akan meningkat. Dengan cara ini, Chen Ping tidak perlu lagi berlatih dalam pengasingan. Bahkan dalam pertempuran, latihan Dharmakaya akan tercermin pada Chen Ping sendiri. Hanya saja Chen Ping belum sepenuhnya memahami api Dharmakaya yang sebenarnya. Dia baru saja memahami kultivasinya sekarang. Saat kultivasinya semakin dalam, Chen Ping pasti akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang api Dharmakaya yang sejati. Dan saat Chen Ping sedang berlatih api sejati Dharmakaya di Siguoya, Penatua Natian telah pergi ke Liang Yimen untuk mengundang Master Formasi. Karena Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi suci, Huo Yuanting akan mencari Master Formasi untuk membuka gunung berapi suci. Master Sekte, Penatua Gu dari Sekte Liang Yi telah tiba. Penatua Tian memasuki aula dan berkata kepada Huo Yuanting, "Saya tidak menyangka Penatua Gu akan datang sendiri. Perjalanannya jauh untuk menyambutnya, tapi dia jauh." Huo Yuanting berdiri dan menyapa Gu Tianchao dengan sangat hormat. Jika Chen Ping melihat Gu Tianchao ini, dia mungkin bisa mengenalinya secara sekilas. Orang inilah yang menyakiti Putri Penatua Xia di Paviliun Wantong. Pada saat itu, Chen Ping memecahkan formasi 10.000 jiwa, dan sisa jiwa Gu Tianchao melarikan diri. Dia masih hidup pada saat itu, mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah dengan Chen Ping di masa depan. Tuan klan Huo, sama-sama, jika terjadi sesuatu pada klan Xian Anda, tentu saja saya akan datang. Selain itu, Tuan klan Huo juga menjaga klan Liang Yi kami dengan baik, kata Gu Tianchao sambil tersenyum. Susunan pembunuhan yang dibeli oleh Huo Yuanting dengan banyak uang dibeli dari Sekte Liang Yi. Jadi Huo Yuanting memiliki persahabatan dengan Sekte Liang Yi. Elder Gu, kami adalah kenalan lama, jadi saya akan segera memberitahu Anda. Alasan mengapa saya menemukan Anda adalah karena saya berharap Anda dapat membantu saya membuka gunung berapi suci, kata Huo Yuanting. Gu Tianchao tertegun, dan kemudian berkata, Tuan Huo, gunung berapi suci yang memulai gunung suci Sekte Xian Anda telah dipenjara oleh formasi. Jika Anda ingin membuka gunung berapi suci, Anda harus membuka formasi. Bukankah kamu, Sekte Xian, memiliki master susunan dan susunan yang dapat membuka gunung berapi ilahi? Mengapa kamu masih mencari saya?